Shalom, saya Karen Amasya Farhani akan menjabarkan kepada pemirsa sekalian tentang fungsi rasional. Fungsi rasional itu apa sih? Fungsi rasional itu adalah fungsi yang memetakan bilangan real X ke bilangan rasional dalam bentuk sebagai berikut. Nah, kita lihat di situ bentuk umum fungsi rasional, yaitu adalah fx sama dengan px per qx, di mana sebagai penyebut Qx tidak boleh sama dengan 0, karena ketika dia sama dengan 0, maka hasilnya nanti tidak akan terdefinisikan. Lalu contohnya seperti apa sih? Contohnya adalah fx sama dengan 3x min 5 per x kuadrat tambah 3x min 2. Contoh lainnya adalah 3x per 3x min 2. Nah, kita lanjut ke grafik fungsi rasional. Nah, itu adalah di samping situ adalah contoh grafik fungsi rasional. Nah, yang merah-merah itu apa sih? Yang titik-titik itu garisnya putus-putus. Yang merah itu disebut adalah asimtot tegak. Asimtot tegak itu adalah yang vertikal dan asimtot datar itu adalah yang horizontal ya. Nah, itu dia. Lalu yang biru-biru itu apa sih? Yang biru kurvanya itu adalah kurva fungsi rasional. Kita sebutnya begitu. Nah, lalu nanti juga kita akan mencari asimtot tegak dan asimtot datar. Itu bagaimana sih caranya? Nanti kita lihat saja, simak lanjut videonya. Lalu yang terakhir kita juga nanti akan menggambar kurva fungsi rasional. Langsung saja kita masuk kepada soalnya. Pertama, menggambar grafik fungsi rasional. Kita masuk kepada contoh soalnya, yaitu gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x per x min 2, di mana x tidak boleh 2. Ingat, jangan sampai penyebutnya 0. Oke. Langkah yang pertama kita cari asimtotnya. Asimtotnya yang pertama kita asimtot tegak dulu, di mana rumusnya adalah penyebutnya sama dengan 0. Kita lihat di sini penyebutnya itu adalah x min 2. X min 2 kita jadikan bersamaan, yaitu X min 2 sama dengan 0. Demikian, nah X min 2 sama dengan 0, maka kita dapati hasilnya adalah X adalah 2. Selanjutnya kita akan cari asimtot datar. Asimtot datar itu apa sih rumusnya? Asimtot datar itu kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada X kan, ada X dan juga ada di penyebut dan juga pembilangnya ada X. Nah, kita lihat di sini. X-nya ini ketika memiliki pangkat yang sama, yaitu di sini adalah 1. Kalau 1 berarti tidak tertulis ya. Nah, maka kita langsung saja kalau misalkan sama pangkatnya, itu kita langsung saja bisa ambil koefisiennya. Koefisiennya di sini 2 dan 1. Tidak tertulis, maka itu adalah 1. Oke. Maka di sini rumusnya adalah Y sama dengan koefisien pembilang per koefisien penyebut. Maka didapati Y sama dengan 2 per 1. Y sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari koordinat titik bantu. Kita tadi lihat bahwa di gambarnya tadi itu ada kurva yang warna biru. Nah, untuk mengetahui itu, titik-titiknya itu kita perlukan bantuan nih, sedikit bantuan kok, langsung bisa dapat kok. Nah, kita ambil di sini X-nya itu 0, 1, 3, dan 4. Kenapa 1, 3, dan 4? Kenapa 0, 1, 3, dan 4? Karena di sini saya akan mengambil dari asimtot tegaknya. Kita ambil dari asimtot tegaknya, yaitu X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ini tengah-tengah, anggap aja di tengah-tengah. Maka kita ambil yang sebelah kiri dan sebelah kanannya itu, yang sebelumnya itu yaitu 0 dan 1. Lalu sebelahnya, yang sesudahnya itu adalah 3 dan 4. Nah, Y-nya kita belum tahu, maka dari itu kita cari dengan cara mensubstitusikan bilangan dari 0, 1, 3, dan 4 itu ke dalam fungsi fx 2x per x min 2 ini. Nah, kita substitusikan saja langsung. Di sini saya ambil warna putih. Nah, oke. Jadi kita langsung saja tulis rumusnya fx
X sama dengan 2X per X min 2. Nah, kita masukkan saja X-nya itu diganti jadi angka-angka yang ada di sini. Itu 2 dalam kurung 0, kita gantikan. Lalu 0 kurangi 2. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, begitu juga dengan kalau misalkan Anda melanjutkannya ke 1, 3, dan 4, maka Anda akan mendapatkan jawaban yang saya akan tuliskan ini, yaitu di sini tadi hasilnya adalah 0, maka 0,0 di sini. Di sini jika Anda terus masukkan, saya dapatkan jawaban 1, min 2. Di sini 3, min, maksud saya 6. Di sini 4,4. Nah, langsung saja kita sudah dapat angkanya. Kita langsung saja bikin gambar kurvanya, grafik fungsi rasional. Nah, di sini sudah ada kurvanya. Pertama-tama yang kita harus buat adalah asimptotnya terlebih dahulu untuk kita bisa mengetahui nanti di mana kita gambar kurvanya, oke? Nah, kita asimptotnya tadi kan ada X dan Y, di mana X dan Y itu sama, tadi angkanya kebetulan adalah 2. Hasilnya adalah 2. Oke, di sini juga 2. Nah, kalau 2 kita langsung saja ambil dari titik 2-nya. Titik 2-nya kita ambil dari X, kita langsung tarik garis ke atas titik-titik. Ini demikian. Terus karena tidak ada akhirnya ya, kita terus kasih tanda panah saja. Kita kasih tanda panah. Nah, Y-nya juga tadi di titik 2, maka kita ambil garis, tarik garis dari ini 2 seperti ini, dan juga seperti ini. Nah, langsung saja kita gambar. Sebelumnya kita taruh titik-titik koordinatnya di mana tadi kita sudah dapat titik bantunya tadi itu. Kita ambil warna hitam ya, biar kelihatan jelas. Ini dia 0,0 tadi ya. 0,0, lalu 1, min 2, 1, min 2, lalu 3,6, 3,6, ini ya, oke, 4,4. Oke, nah langsung saja kita tarik garisnya, kurvanya, untuk membuat kurvanya tadi. Oke, kurvanya dari sini ya. Nah, jadi kurvanya ini memang akan semakin panjang, semakin dia terus mengikuti garis, dia akan semakin memepet dan semakin mendekati asimptot tersebut, maupun asimptot datar maupun asimptot yang tegaknya, dia akan senantiasa memepet, mendekati terus ya. Yang biru-biru ini akan senantiasa mendekati yang asimptotnya tersebut. Nah, dengan demikian kita mendapati bahwa domainnya adalah domain fungsi fx adalah himpunan x di mana x tidak sama dengan 2 dan x adalah anggota bilangan real. Lalu range-nya juga range fx kita dapati juga adalah himpunan y di mana y bukan sama dengan 2.
Y adalah anggota bilangan real. Ya, demikian aja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Anda bisa memahami selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.